Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa
janjimu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Akan ku takut, akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di janjimu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam Sebab inilah yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada seperti yang kami ada sekarang ini,
hanya karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Berkali-kali Engkau menolong kami. Dan kami percaya kalau dulu Engkau tolong, hari ini Engkau tolong, selanjutnya Engkau pasti menolong kami. Kalau toh kami harus ada di lembah kekelaman, kami sudah mengalaminya. Dan di sanalah Tuhan ada dalam kesetiaan-Mu. Dan kesetiaan-Mu yang kekal itu yang membuat kami terus menerus ada dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu pagi ini hati kami bersyukur. Hati kami limpah dengan terima kasih. Karena penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya buat kami. Engkau cukupkan kebutuhan kami, waktu sakit Engkau sembuhkan, waktu kami susah Engkau hiburkan, bahkan waktu kami kekurangan Engkau sediakan sesuatu yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan tolong kami. Dan biarlah pagi ini kami membuka hati kami untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan. Nyatakanlah keinginan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan biarlah kami akan tahu apa yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Dan waktu Engkau menolong, waktu Engkau menguatkan, Engkau pasti punya rencana yang panjang dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan menyatakannya itu kepada kami pada pagi hari ini. Sebab itu dengan hati yang penuh syukur yang limpah, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat kita ketemu lagi saudara ya. Kita menyanyi dengan satu nyanyian yang sangat bagus ya. Kor yang terakhir yang kita menyanyi adalah berkali-kali Engkau menolong dan berkali-kali Engkau menyatakan kesetiaan. Di dalam lembah kelam sekalipun Engkau ada. Karena apa? Karena Tuhan itu setia. Saya jadi ingat saudara, ada maksud Tuhan yang hebat, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kenapa Dia menolong saya? Kenapa Dia menolong saudara? Semata-mata karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan ya. Bagaimana setelah saya merasa bahwa setiap kali saya ditolong, saudara juga mensyukuri setiap kali Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Seyukyanya, seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, untuk apa semuanya itu Tuhan lakukan buat kita? Ya, kita akan kembali kepada pokok kita pada tahun ini. Saya sampaikan seperti Yesus hidup di dunia, kita pun hidup seperti Dia. Masih ingat ya? Tema Natal kita dalam 1 Yohanes bahwa bagaimana saya hidup, saudara hidup adalah hidup untuk Tuhan. Dan waktu itu tutup tahun saya khotbah, saya menyampaikan satu pemikiran. Setiap tahun biasanya kita ini mengajukan program kepada Tuhan. Ya, saya jujur setiap tahun itu selalu saya bawa doa beberapa tahun tentang rencana tahunan ya. Tahun ini akan begini, tahun ini akan begini, tahun ini akan begini, saya akan melayani, saya akan begini, saya akan begini. Sepertinya kalau saya berdoa awal dan akhir tahun itu adalah sebuah rencana yang matang yang saya bikin lalu saya konsultasikan kepada Tuhan dan Tuhan saya minta menolong saya untuk menyelesaikan program saya, saudara ya. Ya, saya secara jujur demikian. Rapat dulu di gereja, lalu kita unjukkan kepada Tuhan, lalu kita omong-omong di rumah dengan keluarga, lalu kita pamerkan kepada Tuhan dengan satu catatan, Tuhan, kemampuan saya terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Sepertinya rohani, ya memang rohani saudara ya. Tapi tahun ini saya mulai memikirkannya dengan tema Natal kita, bagaimana saya dan saudara mesti hidup. Ya, tahun ini saya dibawa kepada pengalaman rohani, bukan saya mengunjukkan program, tapi dalam doa saya secara pribadi dan keluarga adalah Tuhan, program Tuhan untuk saya tahun ini apa? Ya, sebagai seorang hamba tidak akan terus memberikan sebuah program kepada tuannya, tapi satu kali hamba itu akan terasa tidak mampu, bukan hanya mengerjakan sebuah pekerjaan, merencanakannya pun tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya lihat satu kesenian Jawa yang namanya wayang kulit. Setiap bawahan dipanggil atasan, selalu bawahan itu berkata, monggo paduka paring dawuh. Ya, artinya apa? Sudah, silakan yang mulia berbicara, aku akan melakukannya.
Dan saya pikir ini adalah step yang lebih bagus daripada tahun-tahun yang sudah. Ya, tahun-tahun yang sudah kita sebagai seorang konsultasi, Tuhan sebagai konsultan. Jadi apa yang kita mau, kita tunjukkan kepadanya. Dan biasanya kalau kita konsultasi kepada Tuhan, itu sepertinya Tuhan bisa berkata konsultasi. Kon sing usul, aku sing ngatasi. Halo? Halo? Betul kan ya saudara ya? Konsultasi itu selalu begitu. Kon usul, aku sing ngatasi. Yang kita mengakui bahwa kekuatan kita tidak ada, tapi Tuhan yang maha kuat pasti akan menolong kita. Dan hari ini saya mau melanjutkan itu. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberikan kehidupan, bagaimana Tuhan melanjutkan sebuah karya hidup yang luar biasa. Pasti di dalamnya itu ada maksud Tuhan, baik untuk kemuliaan Tuhan maupun untuk kepentingan kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Ya, waktu itu kita belajar tentang satu pohon yang namanya zaitun. Bagaimana Tuhan menolong zaitun ini? Ya, kita akan melihat sebuah personifikasi penggambaran tentang Daud yang waktu itu berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang ditanam di dalam rumah Tuhan. Aku akan berharap terus kepada kasih setianya untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Saya jadi ingat itu ayat mas kita dari Mazmur pasal 52 ayat 10. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menolong pohon zaitun ini dalam pengalaman yang sangat memilukan. Kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 saudara. Kita lihat ya. Kejadian pasal 7 ayat 11. Bagaimana karya Tuhan terhadap satu pohon yang disebut zaitun. Silakan. Kejadian 7 ayat yang 11. Ya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Oke. Saya mau sampaikan ini. Ya, sampai situ dulu bacaan kita. Pada waktu itu umur Nuh 600 tahun, saudara. Ini cerita yang klasik yang setiap orang pasti tahu. Anak-anak sekolah minggu juga kenal. Bahkan cucu saya yang paling kecil pun tahu nyanyian ini. Nabi Nuh dan istrinya. Betul? 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Ya, kata-kata itu bagus. Air bah turunlah, air bah turunlah. Itu kalau saya di Batu masih ingat Ci Eli ngajar anak-anak nyanyian itu kan ya. Nabi Nuh dan istrinya. Ya dulu kalau mau sekolah minggu kan mesti baris di depan sana ya. Lalu baris, lalu nyanyi, maju. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau ajak saudara dan saya walaupun sudah kita berumur, kita akan menuju kepada cerita itu dan cerita itu dikatakan ya. Tolong ulangi pelan-pelan Mas. Kapan kejadiannya? Tolong. Pada waktu itu umur Nuh 600 tahun. Oke, pada waktu Nuh berumur 600 tahun, saudara. Jadi ini kejadian yang hebat. Tahun 600 pada zaman Nuh, terus pada bulan yang kedua. Pada bulan yang kedua, pada tahun 600 pada zaman Nuh, sekali lagi, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan pada itu, hari yang ke-17 bulan itu, saya akan sampaikan satu penanggalan gitu ya dengan sederhana. Tahun 600 bulan 2 tanggal 17 pada waktu umur Nuh. Jadi kalau dibalik penulisannya itu 17-2-600 zaman Nuh, terjadilah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dari atas, lalu hujan turun dengan derasnya, lalu di bawah juga kanopi dunia ini, kanopi bumi dibuka oleh Tuhan, sehingga seluruh sumber-sumber air mengeluarkan airnya dengan cepat.
Dan dalam waktu 40 hari saja seluruh dunia itu tenggelam yang disebut dengan peristiwa air bah. Ya. Ini ada sekolah minggu baru, saudara ya. Jadi kalau biasanya kita cuma tahu air bah itu hujannya cuma 40 hari, sekarang kita tahu tanggal berapa terjadinya pada hari yang ke-17, bulan yang kedua, tahun 600 umurnya Nuh, air bah itu mulai. Hujan turun, air dari bawah naik, lalu semakin naik dengan cepatnya, dunia ditenggelamkan dengan air itu. Dan tak lama kemudian bahtera Nuh mulai bergerak, ya tanpa mesin, tanpa bahan bakar, ya tanpa kemudi. Kenapa? Waktu itu ada sebuah pelayaran besar, ya, yang diisi oleh 8 orang manusia dan tidak tahu berapa ratus ribu hewan dalam kehidupan yang berlayar kepada satu tempat yang tidak pernah ditentukan tujuannya, tidak mengerti arah kemana perahu itu akan jalan, dan disetir dengan apa perahu itu akan melakukan perjalanan. Tapi yang jelas pada tanggal 17 bulan 2 tahun 600 zaman Nuh, sekali lagi Anda jangan tanya Masehi atau tahun apa ya, pada waktu Nuh, dalam saat itulah air bah mulai menenggelamkan dunia, bumi ini, lalu bumi itu tergenang. Ya. Dikatakannya tidak ada lagi satu pun kehidupan yang dapat hidup, baik manusia maupun hewan. Tumbuh-tumbuhan di atas seluruh bumi ini sudah tenggelam, bahkan tidak ada satupun gunung yang tertinggi yang dapat kelihatan. Semuanya habis lenyap dalam sebuah peristiwa besar yang disebut dengan air bah. Sampai kapan, saudara? Kita lihat pasal 8. Pasal 8 kita akan lihat pada ayat yang ke-14. Kejadian 8 ayat yang ke-14. Ya. Dalam bulan 2, Dalam bulan yang kedua, pada hari yang ke-27, pada hari yang ke-27, sebentar. Jadi bulannya sekarang sudah bulan 2, pada hari yang ke-27, kalau saudara lihat itu sepertinya cuma 10 hari, 17 bulan 2 tahun 600 terjadi hujan lebat, air bah datang. Sekarang ada balikan penulisannya, pada bulan 2, betul ya? Pada tanggal atau hari ke-27, lihat saya, ayat 13. dalam tahun ke-601. Dalam tahun yang ke-601. Cukup sampai di situ dulu. Ya. Dalam bulan yang kedua, tanggal 27 tahun 601, nanti baca di rumah, bumi mulai kering. Ya, saudara lihat ini ya. Ini kalau saya ceritakan satu kejadian gitu hebatnya luar biasa, saya tidak bisa pikir dengan pikiran kita. Pada tanggal 17 bulan 2 tahun 600 air bah mulai turun. Pada tanggal 27 bulan 2 tahun 601 air bah mulai kering, dunia mulai kering, air itu mulai asat gitu ya bahasa kita. Jadi kalau dihitung dengan waktu 1 tahun lebih 10 hari, dunia ini benar-benar ditenggelamkan dalam air bah yang menyebabkan tidak ada kehidupan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang hebat, seminggu sebelum itu, seminggu sebelum tanggal 27, ya, bulan yang kedua, tahun 601, ada sebuah kejadian. Ayat 11, coba kita lihat, 11.
Menjelang waktu senja, Ya, waktu senja. pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, Ya, dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. ya. Dari situlah diketahui Nuh Dari situlah diketahui oleh Nuh. bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Oke, belum kering, tapi sudah berkurang. Seminggu sebelum tanggal 27, kira-kira tanggal 20-an gitulah perkiraan kita. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dunia ini? Pada waktu dunia tenggelam dalam air bah, mulai tanggal 17, ya, bulan yang kedua, tahun 600, zaman Nuh, sampai tanggal 20, bulan yang kedua, tahun 601, dunia ditenggelamkan itu. Seminggu sebelum itu sebenarnya sudah ada kejadian Nuh itu melepaskan seekor burung merpati. Ya, kira-kira tanggal 13 gitu ya. Lalu merpati itu sepanjang hari mereka keliling, mereka mencari tempat untuk bertengger. Tidak didapatinya satu tumbuhan apapun. Lalu merpati itu segera kembali ke bahtera Nuh. Dan dengan kembalinya merpati ke dalam bahtera, Nuh punya pikiran, punya perkiraan. Dunia belum ada tempat dan belum ada tumbuhan, belum ada kehidupan, belum ada satu tempat untuk burung merpati itu bertengger. Seminggu kemudian, kata firman Tuhan, 7 hari kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati, ya, yang kedua kalinya. Dan merpati itu mulai keliling sepanjang hari. Waktu senja, merpati itu kembali ke bahteranya Nuh dengan membawa selembar daun zaitun yang segar, bukan yang layu, yang segar. Apa yang saya pikirkan tentang zaitun yang akan saya bagikan kepada saudara? Bagaimana masalah terbesar dunia yang pernah dihadapi adalah air bah. Di mana tidak ada seorang pun bisa lepas, tidak ada seekor binatang pun bisa lepas, tidak ada satu tanaman pun yang dapat bertahan. Yang namanya tanaman direndam dalam air selama setahun lebih sekian hari, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tertarik, hebat, saya terpesona dengan satu tanaman. Belum ada tanaman yang lain, belum ada tumbuhan yang lain. Ya, merpati itu sudah bisa membawa selembar daun zaitun yang segar. Berarti belum ada tumbuhan yang lain, zaitun ini muncul lebih dulu. Wah, belum ada namanya pemulihan, belum ada yang namanya kehidupan ulang, belum ada yang namanya tanaman yang trubus, yang semi, yang tumbuh kembali. Dan saya bisa ambil satu kesimpulan dalam bacaan ini, tidak ada yang lain yang tumbuh, satu-satunya yang tumbuh adalah zaitun. Ya, zaitun. Walaupun pohon zaitun itu kadang-kadang dalam bahasa Jawa dipakai guyonan, Bu Kris. Ya, selalu berkata, oh itu nganak zaitun, mangane penak, bayari getun katanya ya. Ada banyak orang ngomong gitu ya. Wah, kan prasmanan, wah kebarengan ini ngebayar, lu kok larang katanya ya. Terus yang jual ngomong, walah ki model nganak zaitun ya. Oh, nganak zaitun, Pak? Mangane enak, bayari getun. Oh, no ya. Makanya kok muncul kata ya, tul jae nak jae ja, tul jae ji gitu kan ya. Nah, coba kita lihat. Zaitun itu artinya satu pohon yang mampu, yang kuat, yang tahan dalam sebuah penderitaan yang paling dalam, direndam setahun. Yang lain masih layu, yang lain mungkin masih belum tumbuh, yang lain mati mungkin, yang lain gogrok, copot. Dalam waktu yang singkat, hanya 7 hari. Dari mana Pak Stefanus?
tahu 7 hari. Kan minggu ini dilepaskan yang burung merpati. Merpati masih pulang dengan hampa. Seminggu kemudian dilepaskannya burung merpati. Merpati itu membawa selembar pohon zaitun. Berarti zaitun ini adalah pohon yang Tuhan berikan kehidupan yang pertama. Tuhan berikan sebuah kesempatan tumbuh yang luar biasa. Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit dengan sesuatu yang hebat. Tuhan berikan semangat yang luar biasa. Tidak salah kalau Daud berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Saudara pikir waktu itu Daud dalam keadaan baik? Daud dalam keadaan yang paling buruk dalam kehidupannya, dia terkejut dengan perubahan hidup. Itu nyanyian rohani sekarang ini bagus-bagus loh ya. Ada nyanyian berkata, ya ada musim dalam kehidupan kita. Musim selalu berganti. Bapak Ibu tahu, musim hidupnya Daud itu pernah berganti. Dia itu kan orang miskin. Dia adalah anaknya Isai. Isai adalah anaknya Obed. Obed adalah anaknya Boas. Lah istrinya Boas itu Rut. Jadi sebenarnya kalau mau di screening, Daud itu tidak layak jadi Raja Israel. Kenapa? Jadi jemaat Israel tidak boleh, keturunan orang Moab sampai ke 10 tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Lah Rut itu orang Moab. Mbah buyutnya Daud itu orang Moab. Makconya dia itu orang Moab. Lah orang Israel punya peraturan dalam kitab Ulangan, jangan kau mengupayakan kesejahteraan orang Moab. Makanya saya pikir waktu Daud, nenek moyangnya namanya Rut, itu pergi ke ladang seorang kaya namanya Boas. Boas tidak berani loh langsung kasih gandum kepada Rut. Dia kena peraturan. Bagaimana caranya memberi? Dia pesan kepada para pegawainya, yang sudah gugur jangan diambil, dan sengajalah untuk menjatuhkan bulir-bulir itu untuk perempuan itu. Ya, Daud ini ya ndak ngelamar, ya ndak kepingin, ya ndak pernah masuk dalam benak. Tiba-tiba dapat panggilan dari istana. Lalu dia masuk istana main kecapi. Saul kirim utusan kepada ayahnya dan berkata, suruh Daud tinggal di sini, ndak usah pulang. Itu kan kemauannya Saul, kemauannya raja. Dia maju dalam peperangan, dia dapat 3 hadiah. 1, hadiah harta. Yang kedua, jadi mantu raja. Yang ketiga, keluarganya bebas pajak. Itu pun ya juga bukan sesuatu yang dicari oleh Daud. Dia jadi mantunya raja. Satu waktu mertua ini kok berubah pikiran, saudara. Sampai mentolone loh, Daud tuh suruh main kecapi, dilempar dengan lembing dari atas tahtanya. Loh kenapa? Tapi Tuhan tuh luar biasa ya menolong Daud ya. Saya pikir waktu dia main itu ya, pasti dia main dengan segenap hati. Mungkin kecapi itu mainnya ada kunci yang dia mesti tunduk, mungkin kunci A. Terus begini, kok ya pas gini. Dan itu pas Daud enggak, entek. Halo? Betul kan ya? Habis. Kok ya pas? Dan mungkin yang kedua, ceret gitu ya. Jadi orang main musik itu kelihatannya mesti dijiwai dengan sungguh kok ya. Ono sing ada sing enggak gitu ya. Ojo kaku nemen-nemen kecerang gitu ya. Coba itu tiru pemain musik ya kayak Daud ya. Supaya selamat. Lah selidik punya selidik, bagaimana Daud menjadi seorang mantu yang dibenci oleh mertuanya. Gara-gara satu, dia itu kan pulang perang. Mak-mak itu loh nyanyi. Ada kor kaum wanita, enggak tahu sing latih siapa. Iramanya apa ya enggak ngerti. Dalam satu liriknya berkata,
Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Gara-gara itu loh dia dibenci oleh mertuanya. Coba salahnya Daud itu di mana? Apa malah perlu diurus? Iku sapa sing gawe nyanyian iku? Karangane sapa iku? Halo? Betul kan ya? Itu kuncinya do sama dengan apa? Biramanya berapa itu? Saya kalau lihat Daud itu ada satu musim yang lagi berubah dari menantu raja yang disenangi, dari orang yang dihormati, menjadi orang yang harus masuk dalam satu musim, dalam sebuah penderitaan, dalam perjuangan. Toh pada waktu yang demikian masih ada Yonatan, saudara iparnya, dan berkata, sudah Daud, aku kasih tanda dengan anak panah yang jauh, kamu pergi dah. Kamu pasti jadi raja. Tuhan menyertaimu. Ayahku memang tidak suka kepadamu, tapi bagaimanapun engkau juga saudaraku. Anakku adalah anakmu, anakmu juga anakku. Ayo selamat berjuang. Ya mungkin ada nyanyian yang kalau kita bayangkan, Yonatan menyanyi, selamat adikku berjuang. Betul ya? Kakak ipar tinggalkan, mungkin. Ya, wajahmu tetap terbayang dalam kandung ingatan. Saya bisa bayangkan jalannya Daud. Hanya dengan beberapa orang, sampailah dia di Nob. Ya, dari gua Adulam kepada gua yang lain sampai di Nob, ada satu kota. Waktu itu Israel belum punya rumah ibadah menetap. Masing-masing kota ada tempat penyembahan untuk Tuhan. Di Nob ada imam namanya Ahimelek. Di Rama ada Samuel. Kan ada Betel, ada siapa lain lagi. Di Silo ada keluarganya Imam Eli. Lalu dia bertanya kepada pendeta hamba Tuhan, imam Ahimelek, apakah ada roti padamu? 5 ketul atau berapa? Ahimelek berkata, ada, asal kamu semua dalam keadaan kudus, boleh makan. Oke, kami kudus. Mana anak buahmu? Dia ada di jauh. Kenapa kamu pergi sendirian, Daud? Ini menantu yang hebat. Begitu ditanya Ahimelek, kenapa kamu pergi sendirian? Daud berkata, aku dapat tugas dari raja secara mendadak. Padahal itu dia dibenci oleh mertuanya. Minggat karena usulan kakak iparnya. Aku dapat tugas dari raja dan sangat tergesa-gesa. Makanya aku tidak sempat bawa apa-apa. Mantu zaman dulu. Terus mantu zaman sekarang. Ruwet. Kenapa engkau bersendiri? Moro tuwaku iku lho, biyen iku seneng mbek aku. Moro-moro saiki kaya ngono. Mbok setan apa sing ngasrupi dhek itu? Lah, ya, itu mantu zaman sekarang. Aku tadi mantune iku ya gak ngelamar. Ya aku iki ditok-tokno mbek anake. Apa ndak begitu kira-kira? Lalu Daud makan bersama dengan dia. Dia berkata lagi kepada Ahimelek, adakah senjata padamu? Boleh aku pinjam? Ahimelek berkata, aku ini hamba Tuhan, mana ada hamba Tuhan bawa senjata. Kalau diterjemahkan sekarang ya, hamba Tuhan itu tidak ada senjatanya, tidak ada peperangan di antara hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh tengkar, kok apalagi gegeran, kok nggawa pisau, tidak oleh. Setuju? Hoi, setuju? Hamba Tuhan itu tidak boleh gegeran. Ya, ngalah, dikapak-kapak no meneng. Ya, walaupun dipaido kiri kanan, tidak apa-apa, dilekai wis lah. Saya dapat resep dari Tante Daniel dulu ya. Ya ada apapun, telan aja bro. Ya, kok melarat dirasani. Pendeta kok kiri, kurang doa itu. Kok nggak baju baru, dikatakan, waduh, pamer. Halo, meluyur terus besuk. Lah kapan itu pewahyuan? Kok nang omah terus belajar? Nah kapan cari jiwa baru untuk Tuhan? Pendeta itu kadang-kadang ngono saudara. Khotbah kesuwen, yo suwe nih, ampun. Gak ngerti wong selak buka toko, selak adang barang. Nanti khotbah sebentar ngomel maneh. Aduh, kolektor ping pindho untuk ngono tok. Lho ki karepe apa tuh saudara? Ya,
Jadi tapi hamba Tuhan itu ya begitulah. Mana boleh tengkar, gegeran, teman-teman ngelabrak mana. Siapa sih ngomong? Tak suwe lambene. Gak ada. Daud dikatakan, tidak ada Daud. Tapi kamu ingat kan Daud? Kamu kan pernah titip pedangnya Goliat. Itu tak gantung di belakang. Kalau kamu mau perlu, mau butuh, ambilen. Diambil. Jadi Daud makan, dapat pedang, pergi dengan orang-orangnya. Kok ya sih ada orang yang mulutnya ndak pokro-pokro itu. Namanya Doeg, nanti cari di Alkitab ya. Doeg ini pegawainya Saul, tapi orang Edom. Turunannya Esau, dikasih tugas untuk mengawasi rumah sembahyang. Ini ruwet mana? Doeg itu iso lapor kepada Saul. Mantumu terus begini, terus begitu, terus begini. Saul murup saudara, bludrik naik. Tidak tahu roh jahat yang bolak-balik datang diusir pakai kecapi, sekarang yang main kecapi pergi, kacang ngajak koncone be ya. Waduh, dan berkata apa? Tentara, kamu pergi ke Nob, kotanya Ahimelek, bunuh semua imam-imam di kota itu. Dalam cerita itu, imam-imam semua dibunuh, tinggal satu namanya Abiatar yang hidup. Di tengah-tengah orang dibunuh, di tengah-tengah semuanya harus menderita. Mungkin Daud merasa gara-gara aku rasanya ini. Lalu dia berkata, kenapa engkau bersandar kepada kekuasaanmu? Pasti untuk Saul. Dalam Mazmur 52. Kenapa mulutmu begini. Pasti untuk Doeg. Kamu akan begini, kamu akan begitu, kamu akan begitu. Tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Basa Jawa nih, kaya dene wit zaitun kang rembuyung trubus. Coba perhatikan, saudara. Dalam musim hidup ini ada Tuhan. Di lembah kekelaman pun ada Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong, hari ini dia tetap menolong, besok dia pasti akan menolong. Minggu depan dia tetap tolong untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Ada tepuk tangan dulu yang meriah. Amin. Kenapa Daud berkata pohon zaitun? Belum ada pohon yang pulih. Zaitun pulih lebih dulu. Zaitun pohon yang paling kuat, direndam 1 tahun lebih. Masih mampu untuk tumbuh, mampu untuk pulih, mampu untuk melanjutkan kehidupan, mampu untuk terus berkembang dalam kehidupan. Yang lain belum ada, zaitun sudah ada. Jemaat, semangat! Jangan putus asa. Ada Tuhan buat kita. Amin. Amin. Dalam rasa sakit dia ada. Di lembah kekelaman dia ada. Dalam kekurangan dia ada. Dalam kekecewaan Yesus ada. Tidak pernah meninggalkan kita. Ada lagi kemuliaan yang panjang buat Tuhan untuk kita semuanya. Wah, luar biasa zaitun ini. Ternyata bagaimana Tuhan punya pertimbangan terhadap zaitun? Pertimbangannya cuma satu. Yang dilihat Tuhan itu hatinya zaitun. Saudara mesti pikir, Pak Siwaneski khotbah kok tambah geladra-geladra sih Pak? Mosok pohon kok punya hati? Ini kan sebuah penggambaran, personifikasi. Ayo kita kembali lihat supaya Anda ingat. Hakim-Hakim pasal 9. Kenapa zaitun itu dihidupkan lebih dulu? Diperpanjang umurnya sampai kedelep setahun muncul dia. Nih coba kita lihat. Pelan-pelan ya Mas ya. Hakim-Hakim 9 ayat 8. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8. Ya. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Sebentar. Saya baca itu
saya mengakui berkali-kali saya baca. Saya ini kalau tidak salah sudah puluhan kali tamat Alkitab, tapi cerita ini kok tidak pernah mampir gitu loh, saudara. Sekali peristiwa, pohon-pohon itu pergi kepada yang lain untuk mengurapi satu pohon yang akan jadi apa? Raja. Kok ya aneh ya? Jadi ini mungkin film kartun pertama di dunia. Pohon-pohon pergi mencari seorang raja. Tolong, siapa yang mau dijadikan raja? Kata mereka kepada pohon zaitun, Kata mereka kepada pohon zaitun. jadilah raja atas kami. Sebentar, cerita ini bagus loh Pak. Zaitun, jadilah raja atas kami. Saya mikir, kenapa kok dia datang kepada zaitun pertama kali? Mungkin waktu kepada yang lain datang, tidak diceritakan, mungkin kepada pohon kelapa, kepada cemara. Cemara itu bahasa Jawa apa ya? Cemoro. Mungkin pohon-pohon itu ngomong ini, Roh. Ya, lha kok guyu saya ya. Roh. Kau numpak menit dadi raja kuno ya apa? Cemoro ngomong ngono, ngawur kon niku ora genah. Lho, lha apa kok nak dhuwur? Lho, lek dukure aku ki dukur. Tapi sebelum ada saya, itu ada yang lain sudah. Duh, mosok. Ya apa sih? Ngisorku itu loh, ono lamtoro. Tahu lamtoro? Sing digawe bothok iku lho. Mereka berkata, Roh, cemoro gak gerem. Liya apa lek kon toro, kon sing dadi raja. Aduh, isin aku. Isin awake sapa? Ya mbek liyane yang sudah ada lebih dulu. Lalu mereka pikir mun rapat di antara pemilih ini, ketemulah sebuah kalimat. Ya sing paling tua ae lah dadekne raja. Lah siapa pohon yang paling tua? Ya Mbah Tun. Siapa nama lengkapnya? Zaitun. Mbah Tun iki paling tua. Liyane durung ana dhek wis muncul dhisik. Eling ah ana dara nyojok. Ya. Godhonge zaitun. Oh ya wis lah. Mereka datang kepada zaitun. Zaitun. Jadilah raja atas kami. Jawabnya apa, Mas? Tetapi jawab pohon zaitun itu Tetapi kepada pohon mereka, zaitun itu menjawab kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan minyakku, Masakan aku harus meninggalkan minyakku. Perhatikan, masakan aku harus meninggalkan minyakku. Minyak apa itu? Minyak zaitun yang dipetik dari buah pohon zaitun. Masakan aku harus meninggalkan minyakku, karena bagiku kalau aku hidup, aku ini berbuah. Namanya zaitun, itu diperas keluar minyaknya. Masakan panggilan hidupku ini aku tinggalkan, terus yang dipakai untuk menghormati Allah dan yang manusia, dipakai, perhatikan saya, untuk menghormati Allah dan untuk manusia. Apa aku harus tinggalkan itu? Lanjut. dan pergi melayang di atas Dan pohon-pohon, pergi melayang. Kenapa mesti pergi melayang? Karena pohon sanobar lebih tinggi. Pohon aras Lebanon lebih tinggi. Pohon cemara lebih tinggi. Pohon jati lebih tinggi dari zaitun. Pohon kelapa lebih tinggi dari zaitun. Kalau mau jadi raja, saya harus menempati tempat yang lebih tinggi dari mereka. Nah, untuk melebihi ini, lanjut Pak. Lalu apa? lalu kata pohon-pohon itu Sebentar. Kalau begitu sudah selesai. Lalu aku harus meninggalkan tempatku untuk menjadi lebih tinggi bagi zaitun. Tidak ada lain cara, dicabut. Lalu melayang, memimpin yang lain. Lah zaitun mikir, lah kalau aku tercabut, terbantun, tidak ada lagi di bumi, tidak ada di tanah, aku tidak bisa berbuah. Padahal buahku diperas jadi minyak untuk menghormati Tuhan dan kepentingan manusia. Masakan itu harus aku tinggalkan. Hanya gara-gara mau jadi raja.
Makanya sebelum ada pohon lain itu kok zaitun dipulihkan sama Tuhan. Nah kenapa? Zaitun tuh punya prinsip hidup. Jadi raja ndak mau? Mau wis. Kenapa ndak mau? Kalau aku jadi raja harus tercabut, aku ndak berbuah. Lalu gunaku, faedahku untuk apa? Ndak wis. Cari lain aja, biar yang lain jadi pemimpin. Aku ndak jadi apa-apa, ndak apa-apa. Bosone umbatu rada kasar, gak dadi raja gak pathekan. Gak dadi patih ora gudiken. Wis, sing penting aku menjadi tanaman yang mampu berbuah untuk menghormati Tuhan dan kepentingan manusia. Yang setuju katakan, ini loh hidup. Ya, cita-cita paling bagus itu zaitun. Bagiku hidup itu berbuah. Satu kali Bapak Ibu Saudara tak ceritani. Yohanes Pembaptis itu sudah melayani di Sungai Yordan. Banyak orang minta dibaptis. Termasuk Tuhan Yesus minta dibaptis. Di tengah-tengah orang banyak, orang Farisi datang melok mau minta baptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Siapa yang kira kamu dapat lepas dari hukuman? Kaget orang Farisi. Belum juga jawab, Yohanes berkata, pergi, hasilkanlah buah pertobatan. Kliwis-kliwis orang Farisi itu pada pergi. Mungkin, saya katakan mungkin, di tengah-tengah orang-orang Farisi itu, ada orang Farisi yang tidak begitu tua, yang masih muda, yang masih hidup pada zaman Yesus setelah bangkit. Satu kali dia tulis surat kepada jemaat dan ngomong begini. Aku ini orang Israel asli. Dari suku Benyamin. Pasti dia bukan imam. Dari suku Benyamin. Aku disunat pada hari yang ke-8. Aku bekerja keras dalam agamaku. Aku pilih sekte yang paling hebat, namanya Farisi. Itu kemuliaan bagiku. Lalu dia berkata, setelah aku ketemu Yesus, yang dulu ku anggap kemuliaan, sekarang menjadi sampah bagiku. Dan kalau aku hidup, bagiku adalah Kristus. Kalau aku mati, aku untung. Tapi kalau aku masih hidup, aku bekerja dan memberi buah. Siapa namanya? Paulus. Zaitun tuh dapat pertolongan Tuhan. Nyanyian tuh bagus loh. Bukan hanya masalah, kelelep setahun. Yang lain belum muncul, muncul dia. Kenapa? Cita-citanya cuma satu, aku mau berguna bagi Tuhan dan berguna bagi manusia. Iya kan? Apa benar Pak, zaitun itu berguna? Coba lanjut kepada siapa lagi tuh, cari raja, dikit lagi. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, Kepada ara. marilah jadilah raja atas kami. Ya, kalau kamu tidak mau zaitun, ayo ara, kamu jadi raja atas kami. Terus? Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, Ara itu menjawab kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan manisanku Ya, dan buah-buahku yang baik ya. dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Masakan aku harus jadi raja dan meninggalkan kemampuanku untuk berbuah dan memimpin kamu? Jangan, sudah maaf. Jangan, aku tidak usah. Ya, mungkin ara itu memang bergaul dengan zaitun. Lanjut Pak. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, Kepada pohon anggur, marilah marilah jadilah raja atas kami. jadilah raja atas kami. Terus? Tetapi jawab pohon anggur itu Jawab kepada mereka, pohon anggur itu kepada mereka. masakan aku meninggalkan air buah anggurku Masakan aku akan meninggalkan perasan anggur yang disebut air buah anggurku. yang menyukakan hati Allah Yang dan menyukakan hati Allah dan manusia manusia. dan pergi melayang di atas pohon-pohon
zaitun dan anggur? Jawabannya sama. Yuk sedikit saya mau sampaikan kepada Anda sebagai penutup. Kalau begitu waktu Nuh turun dari bahtera, mungkin belum ada tanaman lain. Yang ada tanaman apa? Halo jemaat, tanaman apa? Zaitun. Lalu saudara baca nanti di rumah. Nuh turun dari bahtera, dia menjadi petani, dan yang ditanam oleh Nuh adalah apa? Anggur. Nuh menanam anggur. Saya bisa bayangkan dalam angan-angan saya, waktu itu belum ada tumbuhan lain yang berbuah. Satu zaitun, satu anggur. Kenapa dua-duanya ada? Dua-duanya adalah pohon yang ingin berguna untuk Tuhan, ingin berguna bagi manusia. Walaupun yang lain belum ada, enggak apa-apa kata Tuhan. Yang penting ada zaitun, ada anggur. Injil Lukas mencatat ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun. Lukas 10. Lalu imam lewat, orang Lewi lewat dan sebagainya. Ada orang Samaria yang baik hati. Dia balut itu orang yang kena rampok, dibalut dengan kain. Sebelum dibalutnya, disiramnya dia dengan zaitun dan anggur, dan orang yang setengah mati itu pun hidup. Hari ini pasti Tuhan tersenyum melihat saya dan Anda. Ini zaitun-zaitun dan anggur-anggur modern. Amin. Saya tetap ngomong kepada Tante, semangat Tante. Tuhan mau Tante berbuah terus. Ya, latihan terus Tante. Sehat Tante Daniel. Tante akan kembali mendoakan kami semua dalam tubuh yang sehat. Ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan. Saya tahu gembala kita tujuannya cuma satu, ingin menyenangkan hati Tuhan dan melayani kami sebagai jemaat Tuhan. Ya, semangat ya Tante. Kami semua mendoakan Tante sehat. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan, sekarang kami tahu tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Kami mengerti kenapa kami ada. Kami sadar Tuhan, kenapa Engkau selalu menolong kami. Waktu kami sakit Engkau sembuhkan, waktu kami susah Engkau berikan penghiburan. Dalam celaka Engkau meluputkan, dalam segala duka kami Engkau tetap hadir buat kami. Seperti Engkau tumbuhkan zaitun yang pertama, Tuhan izinkan Nuh membangun satu kebun dan menanam anggur. Karena kedua-duanya adalah pohon yang menghasilkan buah, yang menyenangkan hati Tuhan dan manusia. Sekarang bersama dengan umat-Mu, jemaat GBDI Elohim Batu, kami hadir di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berguna untuk sesama kami. Kami tahu Engkau pasti menolong kami. Dengan sehati kami berdoa untuk Ibu Gembala yang kami kasih. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu terjadi untuk beliau. Dalam kelemahan tubuh Engkau ada. Dalam sakit penyakit Engkau hadir. Dalam perjuangan mencapai kesembuhan Yesus ada. Darah-Mu akan menyucikannya, darah-Mu akan menyembuhkannya. Dan dengan iman kami berkata, satu kali nanti Tante dan keadaan sehat, segar, bugar, semakin tua semakin berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan manusia, dan dia tetap melayani kami. Tuhan tolong kami, dan biarlah apa yang kami renungkan pagi ini akan benar-benar jadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam segala aspek perjuangan hidup kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami sambut semuanya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Semua yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Murda